Bapa di sorga, segala hormat, puji dan syukur kami persembahkan pada pagi hari ini kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang bulan ini. Hari ini kami boleh berada di minggu terakhir dan kami bersyukur sekali lagi buat segala yang Tuhan beri, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang hari ini membawa korban pujian dan syukur pada Tuhan. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami buka hati kami. Kami merindukan sabda Tuhan yang terus mengajar, memperlengkapi kami. Sampai akhirnya kami menjadi pribadi yang Tuhan inginkan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengar diberkati dan setiap kami diberi kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan akhiri serial Membangun Keluarga Ilahi dengan judul Peringatan Allah bagi Keluarga. Mendengar kata peringatan, tentu saja kita harus siap untuk memikirkan mana yang masih jauh dari sisi hidup saya. Mana yang sudah saya lakukan di hadapan Allah bertalian dengan keluarga. Saudara-saudara, kembali saya mau sampaikan kebenaran ini bahwa kita harus sadar bahwa keluarga itu Tuhan yang menciptakan, bukan gereja. Camkan baik-baik, keluarga itu adalah suatu institusi yang dibangun oleh Allah sendiri. Didesain oleh Allah sendiri. Karena Allah yang menciptakan keluarga itu, saudara-saudara, maka Allah memberi aturan. Bagaimana keluarga itu berhasil. Allah beri aturan. Dia tidak bangun keluarga lalu dibiarkan berjalan tanpa ada rambu-rambu yang Tuhan sudah buat. Karena Allah yang menciptakan keluarga itu, maka Allah, saudara-saudara, memberikan kita rohnya. Yaitu agar kita dapat melaksanakan aturan yang Dia buat. Tidak ada satu aturan yang Tuhan buat dalam Alkitab ini di mana manusia tidak mampu melakukannya. Semua aturan yang ada dalam Alkitab, Allah tahu manusia mampu melakukannya. Tentu saja bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan roh Allah yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, saudara-saudara, karena Allah yang menciptakan keluarga itu, maka Allah memberikan kita peringatan. Peringatan itu bicara hal-hal yang harus kita waspadai supaya keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah itu tidak mengalami kerusakan. Saudara-saudara, tentu saja di dalam keluarga itu paling tidak ada 3 oknum, 3 pribadi. Yaitu suami, istri, dan anak. Maka yang pertama, apa peringatan Allah kepada suami, kepada para suami? Simak baik-baik. Berbahagialah suami yang hadir hari ini beribadah, sehingga kau tahu apa yang Tuhan peringatkan pada kita. Maleakhi pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dengarkan baik. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan.
kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Juga saudara-saudara dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 Allah juga memberikan peringatan di sana kepada para suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Dengar, supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, maka di sana ada peringatan yang dituangkan atau yang harus dipahami oleh seorang yang menyebut dirinya suami. Bahkan adik-adik muda yang suatu saat engkau menjadi suami dan sangat baik engkau dengar firman ini, dan kalau kau tidak siap untuk sampai ke sana, jangan menikah. Larangan untuk suami dari ayat ini yang pertama. Suami dilarang untuk tidak setia. Sekali lagi, untuk tidak setia berarti harus setia. Tidak setia itu juga memiliki pengertian ada perselingkuhan. Ada wanita lain yang mengisi hatinya selain daripada istrinya sendiri. Kitab Maleakhi tadi berulang-ulang menyebutkan supaya engkau tetap setia kepada istrimu dari masa mudanya. Ayat 15. Dan janganlah orang tidak setia. Janganlah orang tidak setia. Saudara-saudara, tentu saja semua Bapak Ibu yang sudah menikah pasti ingat janji nikahmu di masa lalu ketika engkau berdiri di hadapan umat Tuhan dan di hadapan hamba-hamba Tuhan, pendeta, di mana saudara diberkati. Aku menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan setia kepadamu sampai apa? Maut atau kematian menceraikan kita. Dari ayat ini selain tidak setia, memang biasanya ini langkah awal menuju yang kedua, yaitu bercerai. Alkitab melarang keras orang Kristen untuk bercerai. Apapun alasannya.
Seringkali kita berkata boleh cerai dengan alasan begini-begini. Sesungguhnya Alkitab tidak memberi peluang untuk itu. Seringkali orang berkata, kenapa Musa pernah mengeluarkan surat cerai bagi bangsa Israel? Sebenarnya Musa tidak mau memberikan itu, tapi karena ketegaran hati mereka, pemaksaan mereka. Lalu juga ada orang berkata boleh cerai kalau salah satu kedapatan apa? Berzina. Suami berzina, istri boleh menikah, menceraikan dia lalu menikah. Istri berzina, suami boleh ceraikan dia lalu menikah. Itu seringkali dipakai alasan. Sesungguhnya arti ayat itu tidak memberikan kita peluang untuk itu. Selain bercerai, suami diperingatkan oleh Tuhan Allah supaya jangan menggunakan kekerasan terhadap istri. Istri, Alkitab tadi berkata dia sebagai kaum yang lemah. Jangan pakai kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik. Walaupun di dalam sisi yang lain Alkitab berkata wanita itu seorang penolong. Tapi penolong yang dimaksud bukan kekuatan fisik yang ada pada dia. Itu bicara masalah perasaan hati yang teguh tegar dalam menghadapi apapun. Wanita itu jauh lebih unggul dibanding dengan pria. Juga suami dilarang untuk berperilaku atau memperlakukan istrinya sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu artinya sesuka-sukanya. Sesuka hati dia. Saudara-saudara, khususnya para suami. Mungkin kita berkata tidak seperti dulu lagi dia. Pasti akan berubah. Tetapi itu tidak alasan bagi siapapun untuk memperlakukan istrinya sewenang-wenang, sesuka-suka hatinya. Suami paksakan kehendaknya untuk istrinya. Pokoknya harus yang aku mau. Kamu harus turut saja karena Alkitab berkata tunduklah kepada suami. Jangan pakai ayat itu menjadi alasan bagi saudara para suami untuk memperlakukan istrimu sewenang-wenang. Kasihi dia. Lindungi dia. Pernah saudara mendengarkan sebuah ungkapan yang sifatnya puitis. Wanita itu diambil dari rusuk laki-laki. Rusuknya bukan rusuk kaki. Bukan rusuk tangan. Bukan dari bagian kepalanya. Tetapi dari mana? Rusuk dekat di hati. Tidak kebetulan ini diambil dari sini. Rusuk yang paling besar sebenarnya di kakinya aja, tulangnya itu diambil lebih besar. Tapi diambil dari sini. Dekat di hati. Yang memiliki arti. Dia harus dikasihi dan dicintai. Amin. Amin, Pak. Haleluya. Larangan untuk melecehkan istri. Kenapa dilecehkan? Mulai dia mengungkit. Keluargamu tidak punya apa-apa. Karena akunya semua. Bro, kan sudah tahu mulai dari dulu itu. Makanya sebelum menikah, selidiki segala-galanya. Apa itu istilahnya B itu? Bibit, bebet, bobot. Selidiki. Sampai tahu. Dan kalau sudah tahu semua, pilihan diperhadapkan pada kita. Dan berkata, siapkah aku untuk menikah? Atau dia berkata, siapkah engkau, hai abang Anda, untuk menikahi aku? Setelah tahu semuanya, engkau berkata, aku siap menikah dengan kamu. Sebab yang kunikahi bukan keluargamu. Kok di awal bilang begitu?
Tapi setelah jalan, ungkit lagi keluarganya. Jangan melecehkan. Kalau ini dilakukan saudara-saudara, Alkitab memberi peringatan ini semacam tendangan penalti. Allah tidak akan mendengar doamu. Allah tidak akan mendengar doa kita. Oleh sebab itu, ini larangan. Berarti tidak boleh melakukannya. Kita harus setia, tidak boleh bercerai, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh berperilaku sewenang-wenang, dan tidak boleh melecehkan dia. Tetapi mengasihi dia, menghormati dia sebagai pribadi yang lemah. Yang kedua, peringatan bagi para istri. Efesus pasal 5 ayat 22, Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jangan ganti kata tunduk jadi tanduk. Hai istri, tanduklah. Tanduk itu tapi tunduk. Juga saudara, Amsal 21 ayat 9 dan 19. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Tinggal pada soto rumah, tinggal di padang gurun, itu jauh lebih baik daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar, pemarah. Nah saudara-saudara, hai istri, tunduk pada suami. Peringatan Allah kepada para istri. Istri dilarang untuk berontak dan tidak menghargai suami. Tidak berontak. Dilarang untuk tidak menghargai suami. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita dalam banyak hal istri lebih unggul daripada suaminya. Dalam banyak hal. Latar belakang sosial, ekonomi keluarga, setelah menikah pendidikan juga lebih tinggi, lalu kemudian pendapatan juga lebih tinggi. Wanita ini, istri lebih tinggi semuanya. Termasuk lebih tinggi dari segi postur tubuh. Lebih pintar, lebih cerdas. Tapi dengar, hai istri, hargai dia. Hargai dia. Yang Alkitab tadi ulang berkali-kali adalah jangan suka bertengkar. Memang suami itu punya kelemahan. Kami punya kelemahan. Kelemahannya adalah kalau istri suka menjawab-jawab, lebih naik emosinya. Tapi di sisi lain kalau dia diam juga, naik juga emosinya. Diam salah, dijawab salah. Jadi maumu apa? Dia jawab, kita marah. Kita diam, kau pikir aku radio. Kau tidak menghargai apa yang aku bilang, aku sampaikan padamu. Nah, para istri, para wanita, jaga mulut. Dalam Amsal pasal 31 di sana dijelaskan bahwa istri yang cakap itu lebih mahal dari permata. Dia menjaga mulutnya.
Dia tahu kapan harus bicara. Kapan harus menyampaikan sesuatu. Dan ibu, para istri, larangan untukmu adalah jangan engkau pemarah. Jangan pemarah tapi peramah. Suami itu senang disambut ketika dia baru pulang dari luar, tak dari mana, sambut aja dengan baik. Berapa banyak di antara ibu-ibu, apalagi suamimu yang capek kerja sepanjang hari. Lalu dia pulang, baru berada di teras rumah. Tapi karena engkau tahu dia pulang, engkau sudah sediakan segelas air atau segelas minuman yang dia suka itu. Kasih. Jangan dia harus bilang, minta minum. Istrinya jawab, ambil sendiri. Masa ambil minum aja gak bisa? Bukan tidak bisa. Ya kan Pak Tio? Masa gampang ngambilnya itu. Jangankan ambil air minum, masak sekaligus pun gampang. Tapi bukan soal ngambilnya. Tetapi betapa indahnya kalau istri berkata, Pak, minum. Sudah capek dan lelah. Kira-kira para suami kalau ada istri model begitu, engkau sudah capek dari luar sepanjang hari. Apalagi yang ada hubungannya dengan manusia, dimaki tadi siang di luar oleh orang. Sampai di rumah dimaki yang kedua. Tapi dimaki di luar sampai di rumah. Dilihat wajahnya sudah lesu, sudah lusuh. Istri berkata, Pak, minum biar segar. Pemarah tidak boleh. Sebab kalau hal ini terjadi, jangan salahkan. Suami tidak akan betah di rumah. Dan dia akan cari tempat lain. Itu sebabnya dia rentan terhadap godaan. Kalau dia temukan sepenuhnya apa yang harus didapatkan di rumah. Dengar, istri dengar, suami tidak akan cari jajan di luar. Tapi kalau tidak ditemukan, walaupun sebenarnya tidak boleh. Tapi perkecil ruangnya. Perkecil kemungkinan-kemungkinan dia cari tempat lain. Penuhi dia dengan segala sesuatu yang harus menjadi kebutuhan. Saya pikir tidak tabu kalau saya sampaikan dari mimbar yang kudus ini. Laki-laki suami itu, dia butuh kepuasan seksual dari istri. Dia butuh itu. Alkitab ungkapkan itu. Itu anugerah yang harus dinikmati oleh suami istri selagi mereka masih hidup. Jangan pernah istri bilang, buat apa? Udah tua pun. Buat apa? Rakus sekali kau. Buat apa? Kedagingan aja yang kau pikirkan. Pak, itu bukan kedagingan. Karena Allah yang menganugerahkan. Hasrat seksual lebih tinggi seorang suami dari istri. Itu sudah dari sononya begitu. Sudah dari sononya. Mohon maaf kalau saya bilang lagi dari mimbar ini. Saya selalu berulang-ulang mengajarkan ini kepada mahasiswa saya karena saya mengajarkan etika seksual. Kalau boleh dan kalau boleh dan kalau boleh. Kalau boleh, ini tidak menyinggung siapapun. Kalau engkau menikah, hai pria dan wanita. Pria, cari istrimu yang jauh lebih muda daripada kau. Jangan lebih tua. Apalagi jauh sekali ketuaannya. 2-3 tahun boleh lah Pak, boleh. 5 tahun boleh, boleh.
10 tahun boleh nggak Pak? Boleh. Jadi yang dimaksud apa? Saudara-saudara, kenapa? Dari segi psikologi perkembangannya, kematangan kepuasan seksual itu lebih cepat dialami oleh seorang wanita. Itu sebabnya saudara-saudara, suami perlu dilayani. Ya, sekali lagi supaya dia betah di rumah. Sekali lagi supaya dia betah di rumah, tidak rentan terhadap godaan. Sama seperti ini. Saudara sudah kenyang, lalu ditawarin orang makan. Masih mau enggak? Sudah kenyang, ditawarin orang makan, masih mau? Tidak akan mungkin bilang kenyang. Kalau suami terpenuhi kebutuhan biologisnya di rumah, ada tawaran di luar, dia akan berkata, tidak, aku sudah kenyang. Aku sudah cukup, aku sudah puas. Hai para istri, layani suamimu dalam kebutuhan biologis sebagaimana Tuhan kehendaki. Yang terakhir, peringatan kepada anak-anak. Saudara-saudara, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Efesus pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Garis bawahi kata haruslah demikian. Taat. Bahkan senada dengan Keluaran 20 ayat 12, Efesus pasal 6 ayat 3 di bawah mengulang hal yang sama supaya lanjut umurmu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Dengar anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kemudian Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Larangan untuk atau peringatan bagi anak-anak. Dengarkan. Dilarang untuk berontak dan tidak taat pada orang tua. Saya tidak setuju kalau nada volume suaramu lebih tinggi daripada orang tuamu. Itu kurang ajar. Intonasinya lebih tinggi, volumenya lebih keras juga. Dipanggil, Chris, apa? Jaga mulutmu. Engkau tidak hormat. Atau mungkin ada anak-anak yang berkata, aku lebih pintar dari orang tuaku. Orang tuaku hanya tamat SMP, itu pun tak lulus. Hanya di SMP tapi gak lulus. Bapakku memang SMA tapi hanya kelas 1, itu pun 2 bulan. Sekarang aku sudah jadi sarjana, kata si anak. Dengar ya nak ya, dengar. Engkau harus taat kepada orang tuamu dan tidak boleh memberontak. Hargai dia. Sekali lagi, intonasimu dalam menjawab orang tuamu jaga. Volumenya tidak boleh lebih keras. Orang tuamu bervolume 7 memanggilmu. Engkau harus ada di 3 atau 4. Ada apa, Ma? Bapak panggil saya, Pak. Yang kedua, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Kepada orang tua dalam kitab Ulangan, Alkitab menandaskan hai orang tua.
Didik anakmu, sampaikan kebenaran kepada dia dengan cara apa? Berulang-ulang. Dalam situasi apapun, engkau sedang berjalan, engkau sedang duduk, engkau sedang bangun, dimanapun, sampaikan. Dan hai anak-anak, kalau orang tuamu mendidikmu, membawa engkau ke jalan Tuhan, mengajarimu. Yang ketiga, engkau dilarang untuk bosan akan peringatan Tuhan. Kalau saudara melanggar ini, kalau melanggar, masa depanmu tidak akan terjamin. Kalau engkau melanggar ini, Tuhan tidak akan berpihak pada diri. Inilah peringatan. Oh, masih banyak lagi peringatan-peringatan Tuhan. Tapi ini yang ada hubungannya dengan komunitas di dalam keluarga. Bagaimana suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, dan terhadap orang tua, terhadap Tuhan lain lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan beri peringatan. Peringatan supaya kita waspada. Peringatan supaya kita hati-hati. Mazmur pasal 128 ayat yang ketiga. Saya ajak saudara melihat ayat terakhirnya dulu. Sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dari situ dulu. Laki-laki yang dimaksud di sini suami. Berarti para suami, kendali ada pada tanganmu. Keluargamu mau baik, mau benar atau tidak, diberkati atau tidak, ada di tanganmu. Khusus bagi yang masih ada suami. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berkatnya apa? Lihat ke atas. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara pernah melihat pohon anggur? Atau pernah melihat gambarnya? Lalu pohon anggur ini begitu bagus, buahnya ada di mana-mana. Kita melihatnya indah, segar. Berarti kalau istrimu jadi aneh, itu juga ada kesalahan kita, para suami, para laki-laki. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara-saudara, Tuhan kasih peringatan hari ini kepada setiap kita. Baik kepada suami, istri, dan anak. Tapi ternyata sesungguhnya suami punya tanggung jawab yang jauh lebih besar dari mereka semua. Istri diberkati, anak diberkati kalau suaminya takut pada Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, hari ini kami diperingatkan oleh Allah. Baik sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Dan kalau kami menjauhi laranganmu, maka berkat Allah akan turun atas keluarga kami. Maka Allah akan menjadikan keluarga kami menjadi keluarga ilahi. Keluarga yang dikenan oleh Bapa di sorga. Berkati para suami, para istri, dan anak-anak. Diberkati semua keluarga umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah namamu, mampukan kami sekalian untuk membawa, menuntun, mendesain keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.